Halo Asraf, selamat malam. Selamat malam juga bisa. Halo, apa kabar Asraf? Baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Asraf udah makan malam belum? Hmm, belum. Belum, tapi udah Belum. makan siang. Udah. Udah ya, udah makan siang ya. Makan siang sama apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng, mantap. Bikin apa beli? Hah? Bikin atau beli? Ah, tadi ada acara nginep di sekolah jadi ada kesini makan tadi. Oh, oke. Minggu ini sekolah kan ya, Asraf? Ya, Di sekolah gimana Asraf? lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Ada ini nggak? Ada banyak PR nggak? Enggak. Nggak ada ya. Kai. Kalau nggak ada, kita mulai aja bentar. Oke, kita mulai ya, Asraf ya. Pada akan coba share screen dulu. Rencana mau makan malam sama apa? Habis kelas. Habis kelas. Enggak Mau tahu. makan apa? Oke. Masih inget gak minggu kemarin kita belajar apa, Asraf? Belajar. Belajar apa? Hmm. Konstruksi bersarang ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai konstruksi bersarang, di mana Asraf udah membuat kodenya saling masuk ke dalam kode yang lain gitu ya. Nih, jadi ada INT terus ada input lagi gitu ya. Ini juga sama nih, ada INT input lagi ya. Nah, hari ini Asraf akan lanjut ke dalam perintah berkondisi ya. Jadi kita akan masuk ke dalam modul 2 ya. Ntar adalah akan coba share screen untuk materinya dulu. Nih ya, kita akan belajar mengenai perintah berkondisi. Ya. Jadi perintah berkondisi itu apa Asraf ya? Misal Asraf punya toko ya. Terus Kak Daud datang ke tokonya Asraf. Asraf cuma jualan cuma jualan lollipop atau enggak kue. Ya cuma jualan dua ini doang ya. Nah, Asraf tanya, Kak Daud pengen apa keinginannya? Ya, Kak Daud ternyata pengennya permen Asraf. Asraf merekomendasikan apa ke Kak Daud? Oh, aku dari rekomendasi lollipop. Lollipop karena Karena yang nyuruhnya. sama-sama manis ya. Permen sama lollipop kan sama-sama manis ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Kita akan coba membuat kontrol program ya. Asraf ya. Gitu. Nah, ada yang namanya logis atau logis data type. Ya, jadi logika itu apa Asraf? Apa itu logika Asraf? Hmm, Logika itu cuma ngasih tahu benar dan salah ya. Misal kalau Kak Daud bilang, oh Asraf itu anak usia 25 tahun. Benar atau salah? salah. Salah. Nah, jadi itu yang kita masuk sebagai logika. Ya, dia bisa ngasih tahu apakah itu true atau false. Gitu ya.
Ya nanti kita tinggal buat aja ada bilangan bulat dan juga ada logis nih. Bilangan bulat berarti ya udah angka tok. Tapi kalau logis berarti ada dua ya, ada true dan false. Gitu. Nah, gimana cara kita buatnya berarti Asraf ya? Nanti Asraf tinggal bikin aja ya, disuruh masukin datanya. Misal nih, Asraf suruh masukin 150 ya. Terus nanti Asraf dimasukin lagi 114. 150 lebih gede dari 114 nggak Asraf? Yang apakah tadi besar? Lebih besar atau lebih gede? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yakin 150 lebih besar Eh, dari 114? lebih besar, lebih besar. Lebih besar ya. Jadi itu kita dapatnya adalah true gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai logis. Oke? Nah, jadi nanti Asraf akan ada juga yang namanya operator AND dan OR. Ya, ada operator AND sama OR. Bedanya AND sama OR apa sih? Misal Kak Daud bilang, Asraf tolong bawa pulpen dan pensil. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, Asraf tolong bawa pulpen atau pensil. Bedanya apa sih Asraf? Yang pertama dan yang kedua? Kalau ya itu artinya ada. Kalau orto namanya Salah satu aja ya. Boleh nggak Kak Daud cuma bawa pulpen kalau dikasih tahu pulpen atau pensil? enggak. Boleh ya. Nah, itu perbedaan dan sama atau. Oke? Jadi kita bisa ngasih tahu nih apakah itu adalah operasinya benar atau salah ya. Jadi nanti dikasih tahu ya Asraf. Oh, kalau pakai atau nanti Asraf tinggal bikin or aja gitu ya. Kalau misalnya dan berarti Asraf bikin pakai and. Oke? Gitu ya. Asraf, sip. Asraf ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Belum ada ya? Asraf boleh tolong share screen kita coba praktekin ya. Nah, kita eh, buka yang nomor satu ini ya. Diklik yang nomor satu paling atas, Asraf. Nah, ini nomor satu ya. Coba. Boolean atau logika itu sama ya. Jadi boolean itu kata lainnya, Asraf. Ini jawabannya ada tiga ya, Asraf. Yakin kita nggak ada ngomongin satu, dua, tiga ya? Berarti bukan. Betul ya? Satu lagi, Asraf.
Yes, benar. Oke, boleh langsung dijawab ya. Nah, ini kita pindah-pindahin ya, Asraf ya. Dari kiri ke kanan. Betul ya. Ini betul, ini betul. Lebih dari ya, betul. Yes, benar. Lanjut, Asraf. Nah, klik selanjutnya. Sip, coba diketik. Mantap, lanjut.
Oke, lanjut ya. Oke, berarti kan kita pengen ngecek yang password ya. Nah, kalau password itu harus ngapain, Asraf? Isi. Harus sama ya kalau Data-data. password itu ya. Ya. Nah, berarti kita lihat nih di baris 3 ini ya. Berarti kita harus bikin operatornya itu adalah double sama dengan. Ya, kita cek apakah yang dimasukin passwordnya udah benar atau belum. Ya. Nah, terus kita lihat di sini. Ini kan kita mau ngeprint true false-nya ya. Berarti setelah tanda petik, Asraf koma ya. Setelah tanda petik kasih koma, panggil variabel oke-nya gitu. Koma oke. Diketik koma oke. Nah, oke. Coba kamu checklist Asraf. Nah, ini kalau passwordnya benar ya, switch store 111, ntar dia dapatnya true. Coba kamu input. Passwordnya benar ya, kayak gini. Buat switch store-nya juga. Start. Diketik yang ini. Nah, kamu enter, enter. Diklik dulu di sini. Enter. Kok oke? Oke. Ini ya, nggak pakai E. Diikuti nama variabelnya. Nah, checklist ulang. Switch store 111. Enter. Nah, ya, dapatnya true tuh kalau passwordnya sama. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Udah. Ada pertanyaan dulu, Asraf? Nggak ada. Kalau belum ada, lanjut tingkat berikutnya ya. Nah, ini berarti kategori kue kita harus bikin sama dengannya double juga di sini ya. Yang ini juga double kita. Nah, ini kan ada dua ya, Asraf ya. Kita perlu gabungin. Pakai apa digabunginnya? Eh, Pakai, dia kan harus kue coklat ya. Berarti harus pakai N. Ya, di sini Asraf kasih N ya sebelum rasanya. Nah, N. Oke, spasi. Start. Spasi. Kasih spasi N. Nah, boleh di checklist. Nah, ini tinggal masukin ya. Ini kue yang pertama.
Kue diketik, diantar, coklat. Nah ya, itu ya. Ada pertanyaan dulu? Gak ada. Lanjut ya. Nomor 7. Nah, coba dibaca dulu soalnya. Udah ya. Berarti nanti kita akan input dua kali ya. Ada input tipenya apa sama harganya apa. Ya, berarti kita buat seperti ini Asraf. Bentar. Ya, kita buat kayak gini. Coba Asraf boleh buat. A-nya 2 ya Asraf ya. Masukkan K-nya 2. Nah, sip. Terus kita buat yang INT input.
Sudah? Nah, terus bentar Kado cek dulu ya. Masukkan tipe dari gula-gula, masukkan harga yang cocok udah, oke. INT input benar. Nah, tinggal kita buat kondisinya ya, Asraf. Jadi kalau kondisinya itu yang mana? Kondisinya itu yang ini ya. Kondisinya itu kalau dia masukinnya kue kering dan harganya 500 koin atau kurang, berarti dia adalah barang promosi. Gitu ya. Berarti Asraf tinggal buat kayak gini di bawahnya. Oke, is underscore discount. Mhm. Kita buat kondisinya pakai N juga di sini ya. Sip, udah boleh coba di checklist ya, Mas Raf. Nah, kuenya ini masukin kue kue aja, ya. Kue, antar, terus harga yang cocok 100 gitu ya. Nah, 500 ya 100. Ntar, sip ya, karena dia nggak dua-duanya berarti dapatnya false. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu, Asraf? Ada. Belum ada ya. Ada mau share screen lagi, Asraf ya, bentar. Nah, jadi di bagian berikutnya, Asraf akan belajar mengenai kondisinya. Ya, perintah berkondisi. Jadi, ini yang ngebuat Asraf bisa mengontrol programnya Asraf. Apakah dia berjalan ke yang jalan A atau ke jalan yang B. Ya, kalau misalnya true, ya atau iya, itu menjalankan yang A. Misal 2 lebih gede dari 3. Ini true atau false, Asraf? 2 lebih gede dari 3. True atau false, 2 lebih gede dari 3. Ah, Benar atau salah? salah. Salah ya, makanya false ya. Kalau false berarti dia menjalankan yang B. Ya, kalau misalnya 3 lebih gede dari 1, menjalankan yang mana, Asraf? Yang ketiga. Yang 3, yang tidak yakin 3 lebih gede dari 1 benar atau salah? Benar gak 3 itu lebih gede dari 1? Enggak. Yakin 3 coklat itu lebih gede dari 1 coklat?
Benar atau salah? Benar, Apa? benar. Benar ya. Kalau benar berarti jalankan yang mana? Yang A. Yang A. Gitu ya. Benar banget Asraf ya. Jadi nanti Asraf pakainya perintah yang if dan juga else ya. Jadi kalau dia menjalankan yang true, itu yang nomor satu dijalankan. Kalau misalnya yang false, itu nomor dua yang dijalankan. Gitu ya. Ntar Asraf tinggal kasih tab ya. Bisa kasih 4 spasi atau tab aja. Coba cari di atas caps lock ada tombol tab, ada? Ada ya tombol tab di atas caps lock? Ada. Ada ya. Nah, itu kita pakai tab nanti ya. Ntar ujungnya kasih titik dua ya Asraf ya. Nah, nah, contohnya gimana? Contoh Asraf ditanya nih, rasa favoritnya Asraf apa? Kalau misalnya rasanya vanilla, dia dapatnya adalah cheesecake. Kita cek, oh ini rasanya vanilla. Vanilla sama dengan vanilla Asraf, Iya, betul ya? Jadinya iya. dapatnya cheesecake gitu. Tapi kalau coklat, baru coklat kan nggak sama dengan vanilla kan? Dapatnya walnut. Oke? Gitu. Ada pertanyaan dulu Asraf? Katanya tadi kan vanilla ini kok cheesecake itu kan bukannya keju. Cheesecake itu keju. Ya? Ada pertanyaan dulu? Nah, Ada ya? Oke, Asraf boleh tolong di-share screen. Jangan malu-malu ya, inget ya. Kalau ada pertanyaan, please tanyain ya. Ingat malu apa? Sesat malu bertanya sesat di jalan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Karena cuma ada Asraf dan Kak Daud doang. Oke, boleh langsung di-share screen Asraf. Ini kita ke yang ini diklik ya Asraf. Kita bukan nomor 2 ya. Nah, coba dipilih jawabannya. Ada 4 ya jawabannya. Oh, 3 lagi. Bukan ya. Ini betul. 2 lagi. Nah, ini bukan. Ya udah berarti sisanya ya. Sip, boleh dijawab ya. Lanjut. Kak Daud izin kamar mandi bentar ya, Asraf ya.
Oke. Nah, berarti kita perlu lihat ya. Yang pertama itu salahnya di sini ya. Ini bukan tidak salah tanda seru sama dengan, tapi jadi double sama dengan ya. Sama dengannya jadi dua. Asraf. Diganti dulu. Terus kasih titik dua ya ujungnya. Nah, yang ini juga kasih titik dua. Else-nya. Udah, boleh di checklist ya, Asraf. Kamu tutup buku tugasnya, lalu coba di checklist. Nah, apakah ini pertama kali? Ya, gitu ya. Nah, dapat diskon 40%. Oke, itu ya, lanjut. Dah, dibaca ya. Nah, belanja kurang dari 500 koin. Nah, ini kan nggak pakai sama dengan ya, berarti ini diganti. Jadi kurang dari doang. Sama dengannya dihapus. Yes. Ini berarti kurang titik dua ya, kasih titik dua. Dan ini kita ganti jikanya dengan if ya. Dah boleh checklist, Asraf. Nah, ini bebas ya. Masukinnya 200 gitu. 500 boleh diantar. Nah, ya dapatnya adalah kue rahasia. Karena dia yang ini. Ya, lanjut. Nah, ini berarti kita suruh masukin dulu ya datanya ya. Data berat dia berat tingginya berapa, beratnya berapa gitu ya. Berarti kita buat kayak gini dulu nih, Asraf. Asraf suruh input dulu, dirubah ke INT. Hanya dua ya, Asraf ya.
Dilihat ini kurungnya ya Asraf ya. Nih, di ujungnya ya. Tanda petiknya Asraf. Titik duanya juga. Ya. Nah, berarti di bawahnya Asraf tinggal buat kayak gini ya. Di baris 4 Asraf tinggal kasih if ya. Ini bukan mouse ya, mouse. Pakai O. Udah coba di checklist.
Mantap. Ada pertanyaan dulu, Asraf? Kok ada? Ada ya, lanjut. Nomor 7. Oke, sekarang lebih ringkas ya. Dia cuma nanyain umur doang. Oke, kalau misalnya umurnya di atas 30, berarti kita akan ngasih tahu dapat es krim pistachio ya. Nah, jadi kayak gini. Coba Asraf buat. Kurung tutupnya Asraf. Kurung tutup tanda petiknya ya. Nah, ini Kak Dot akan coba bantu ya untuk copy paste ya. Bentar. Ini kan ada di soalnya nih ya. Asraf tolong approve. Nah, jadi kan di sini ada orang-orang seumuranmu nih. Nah, ini Asraf tinggal copy paste aja. Klik kanan, klik kiri ya, sorry. Klik kiri, terus kita tinggal klik copy, dan kita tinggal klik paste ya. Nah, ini halo. Nah, ntar dapat ya, coklat gitu. Dan yang terakhir, Asraf tinggal buat brand ayo belanja ya. Ini Asraf tinggal buat, eh, berbelanja. Dah, berbelanja. Orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Oke, udah benar Asraf. Nah, ini kalau Asraf masuk ini adalah 25, berarti dapatnya pistachio. Itu ya. Kalau misalnya Asraf masukinnya adalah 40, ya udah Asraf berarti akan masuk dapatnya adalah coklat gitu.
Asraf ada pertanyaan dulu? Gak ada. Nggak ada ya. Jadi hari ini Asraf udah belajar mengenai if dan kondisinya ya, true atau false gitu. Kalau dari Asraf belum ada pertanyaan, kelas di malam hari ini kita cukupkan ya Asraf ya. Ntar kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Bye-bye Asraf. Selamat malam. Oh, besar. Bye.